Halo, saya Dr. Sugono, MSc Med SPOG. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atas video kami tentang masalah haid. Ini pertanyaan pertama dari Pak Sitompul Guna ya, Sitompul Guna. Dok, istri saya tidak haid sekitar 5 tahun. Sebaiknya konsultasi ke dokter umum dulu apa langsung dokter kandungan? Ya, kalau memang masalah haid memang sebaiknya langsung ya ke dokter kandungan. Nah, kalau mengenai sudah 5 tahun tidak haid, tergantung ya apakah ini usianya sudah memasuki usia menopause. Untuk kita di Indonesia rata-rata usia menopause itu 50-an ya, rata-rata saya lihat 53 tahun. Nah, kalau sudah memasuki usia menopause ya kemungkinan ini sudah menopause. 1 tahun berturut-turut tidak haid, maka bisa kita katakan ini sudah menopause. Nah, kalau Bapak ingin periksakan ya untuk memastikan ya apakah ini benar menopause atau ada kelainan lain. Pertanyaan berikut, Dok, saya boleh tanya dok, kenapa saya belum haid, umur saya sudah 13 tahun ya. Nah, untuk haid pertama memang berbeda-beda ya. Ada yang dapat lebih awal, ada yang lebih akhir, itu lebih dipengaruhi oleh keadaan nutrisi seseorang dan juga rangsangan-rangsangan seksual yang diterima gitu bisa mempengaruhi juga ya. Nah, sebenarnya itu nggak ada masalah sih ya, masih umur belasan tahun ini belum haid tidak masalah. Nah, kalau misalnya sudah dewasa sampai usia 17 tahun juga belum haid, memang sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter. Pertanyaan berikut, dokter mau tanya ini, apakah efek samping KB suntik 3 bulan yang pertama kali haid jadi lama ya? Ya, benar. Nah, jadi suntik KB yang 3 bulan itu hanya mengandung satu macam hormon, yaitu hormon progesteron. Nah, seharusnya supaya haidnya teratur itu harus ada 2 hormon yang mengatur, yaitu satu hormon estrogen yang meningkat di hari kedua ketiga haid, puncaknya hari ke-11 kemudian turun, hari ke-12 13 baru naik hormon yang kedua yaitu hormon progesteron, puncaknya hari ke-21 kemudian akan turun. Nah, kalau turun naiknya hormon ini teratur maka haid akan teratur. Nah, karena suntik KB 3 bulanan itu isinya hanya satu macam hormon yaitu hormon progesteron, membuat hormon progesteronnya tinggi dan hormon estrogennya rendah. Nah, sehingga akan membuat ibu tidak haid ya. Nah, jadi kalau ingin haid yang teratur ya gunakanlah kontrasepsi yang 2 isi hormonnya, ada yang berbentuk pil, ada juga yang berbentuk suntikan yaitu yang 1 bulan sekali. Nah, apakah ini berbahaya? Jadi kalau tidak haid karena suntik KB sebenarnya tidak apa-apa ya, cuma kadang-kadang si pihak ibu merasa ya kok tidak nyaman, tidak haid, jadi kepikiran. Nah, yang penting ya dikontrol aja dengan test packnya. Sejauh test packnya masih negatif, itu tidak haid adalah karena suntik KB 3 bulanannya. Saya KB IUD selama 4 tahun lebih, mensnya lancar dan lumayan banyak. Tapi 2 bulan terakhir nggak lancar, mens cuma dikit doang. Dan berangsur 3 minggu nggak selesai karena kenapa ya dok? Nah, satu, kalau memakai IUD atau pakai spiral ya bahasa awamnya, itu dia bukan hormon sih ya, sehingga dia nggak mempengaruhi siklus haid. Karena bukan hormon, haidnya nggak terpengaruh sama sekali. Bagi yang cocok, bagi yang tidak cocok memang iya bisa membuat haidnya malah lebih banyak. Setelah selesai haid kok ada flek-flek lagi ya. Nah, ini pada kasus yang ditanyakan ini sudah menggunakan IUD selama 3 tahun lancar-lancar saja. Nah, ini kok sudah 3 minggu haid tidak selesai-selesai. Nah, saya sarankan ya segera periksa diri ke dokter kandungan. Nah, ada kemungkinan ini karena faktor IUD-nya ya. Nah, kalau ini memang adalah karena faktor IUD-nya, dokter bisa memilih 2 pilihan sih. Apakah IUD-nya ini coba dipertahankan dulu. Kalau dipertahankan dulu, dokter akan berikan obat untuk mengatur siklus haidnya. Rata-rata kita akan atur siklus haidnya selama 3 siklus dengan menggunakan obat, 1 macam obat atau 2 macam obat ya. Nah, kalau dengan obat sudah kita atur siklus haidnya tetap tidak teratur, ya ini berarti gangguan haidnya, haid yang berlebihan, haid yang tidak mau berhenti ini adalah karena kontrasepsi IUD-nya. Maka solusinya ya terpaksa IUD-nya kita lepas dan kita memilih metode kontrasepsi yang lain. Oke, next. Setiap haid sakit, bagaimana solusinya biar tidak sakit? Nah, untuk kasus seperti ini, untuk kasus nyeri haid ya, nah saya sarankan memang segera konsultasi ke dokter kandungan untuk kita periksakan ya. Nah, satu kita nilai dulu ya derajat nyerinya bagaimana, apakah biasa saja atau nyeri yang berlebihan.
nyeri yang berlebihan itu misalnya sudah mengganggu aktivitasnya, ya, atau ada yang lebih parah sampai mau pingsan rasanya. Kalau nyeri yang berlebihan, kita takut ada suatu kelainan yang kita sebut dengan endometriosis, ya. Nah, endometriosis ini harus cepat kita deteksi karena dia makin lama akan semakin menyebar, semakin membesar. Nah, endometriosis ini satu gejalanya memang menurunkan kualitas hidup, yaitu satu menyebabkan rasa nyeri haid yang mengganggu kehidupan, kedua sangat menurunkan kesuburan pihak wanita, kemudian juga ini cenderung nanti dia melakukan terjadi perengketan di dalam rongga perut, ya, perengketan dengan usus, perengketan dengan alat-alat dalam perut yang lain-lainnya. Maka saya sarankan kalau memang ada keluhan nyeri haid, apalagi nyeri haid yang berlebihan, untuk segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dokter, 5 bulan ke sini saya mens, kadang sampai 15 hari lalu berhenti, kemudian 15 hari lagi udah mulai lagi, dan sekarang saya malah merasa nyeri haid. Nah, ini adalah salah satu jenis gangguan haid di mana haidnya tidak sesuai siklusnya, ya. Nah, kita tahu bahwa siklus haid yang normal adalah antara 25 sampai 35 hari. Kalau kurang dari 25 hari ya tidak normal, lebih dari 35 hari juga tidak normal. Nah, untuk kasus seperti ini sebaiknya ya diperiksakan ke dokter kandungan untuk kita pastikan ya penyebab gangguan haidnya itu apa. Biasanya apakah karena penebalan dinding rongga rahim. Nah, kalau penebalan dinding rongga rahim, kita lihat usia, ya. Kalau terjadi penebalan dinding rongga rahim pada usia 40 tahun atau lebih, memang dokter akan menganjurkan sebaiknya dikuret. Kenapa? Dari hasil kuret itu kita kirimkan ke laboratorium, dilihat ya dinding rongga rahimnya itu apakah ini murni penebalan karena efek hormon saja atau takutnya ini sudah proses ke arah ganas. Nah, jadi tujuan kuret pada kasus perdarahan haid pada usia 40 tahun terlebih untuk menyingkirkan keganasan, ya. Selain untuk melepaskan penebalan pada dinding rongga rahim supaya tidak terlalu tebal, supaya nanti tumbuh lagi jaringan baru yang sehat sehingga haidnya akan teratur lagi. Nah, kalau misalnya tidak terjadi penebalan dinding rongga rahim, nah dokter akan mencari penyebab lain. Dilihat lewat jalan lahir. Jangan-jangan itu perdarahannya karena ada luka di mulut rahim, karena ada radang di mulut rahim, radang di leher rahim yang kita sebut dengan cervicitis, itu harus diobati. Atau bisa juga terjadi ada daging tumbuh di mulut rahim, daging tumbuh di leher rahim yang kita sebut dengan polip cervix. Nah, kalau ada polip cervix, kalau ada aktivitas perdarahan, saat hubungan suami istri perdarahan, maka sebaiknya segera periksakan ke dokter kandungan, kita pastikan penyebab gangguan haidnya ini apa, ya. Nah, kalau karena penebalan, kalau usia 40 sebaiknya kita kuret. Kalau belum usia 40 dan tidak mau dikuret, masih kita gunakan obat untuk melakukan penipisan terhadap dinding rongga rahim tersebut. Pertanyaan berikut, apakah benar pil KB itu untuk melancarkan haid? Nah, karena saya di perantauan, waktu pulang kok ada pil KB di rumah. Ya, memang satu pil kontrasepsi atau pil KB ditujukan memang untuk kontrasepsi, untuk mencegah kehamilan. Namun memang bisa juga digunakan untuk lain. Salah satunya adalah untuk melancarkan haid, ya. Nah, ini tergantung lagi, Bapak bisa menanyakan lebih lanjut ke pihak istrinya, ya. Nah, untuk mengatur jadwal haid, memang kita bisa juga menggunakan pil kontrasepsi. Ini pasang IUD dari tahun 2013 dan saat mau dilepas dan dokter mengambilnya nggak terlihat benangnya, ya. Setelah di X-ray letaknya sudah berbeda. Apa harus segera ditindaklanjuti? Nah, ini tergantung hasil X-ray tadi. Letaknya sudah berbeda itu di mana maksudnya? Apakah tetap di dalam rongga rahim atau sudah keluar dari rongga rahim, sudah berada di rongga perut, ya. Kalau masih di rongga rahim sebenarnya nggak apa-apa. Kalau masih dalam jangka pemakaian tidak apa-apa. Bahkan sebenarnya spiral atau IUD itu jangka panjang juga sebenarnya nggak apa-apa, ya. Cuma dari pabrik sudah ada standar produksinya, ya. Ada yang memberi batasan 8 tahun, ada yang 5 tahun, ya. Namun rata-rata kalau 5 tahun memang kita anjurkan untuk lepas. Kalau ingin pasang lagi, kita lepas yang lama, pasang yang baru. Tujuannya apa? Supaya mudah melepaskannya. Kalau lebih dari 5 tahun biasanya sudah lengket banget, susah kita melepasnya. Dan juga benangnya takutnya rapuh waktu kita tarik dari jalan lahir, benangnya rapuh dan putus. Nah, untuk kasus ibu, benangnya sudah tidak ada. Ya kemungkinan ya benangnya itu sudah lepas karena rapuh masa pemakaian yang sudah panjang. Nah, kalau ternyata
IUD-nya sudah malah masuk ke rongga perut, memang sebaiknya dilakukan pengambilan. Karena itu adalah benda asing bagi rongga perut, nanti ditakutkan akan terjadi perlengketan, usus akan lengket dengan spiral tersebut, lama-lama akan menimbulkan rasa nyeri perut, ya, dan juga efek perlengketan usus, gangguan pencernaan, gangguan buang air besar, dan sebagainya. Nah, namun kasus IUD yang keluar dari rahim sih jarang sekali ya terjadi, sangat-sangat jarang. Ini yang sering membuat para calon akseptor IUD takut kemana-mana. Sebenarnya enggak. Kalau waktu pemasangannya benar, maka biasanya enggak akan kemana-mana. Paling kalaupun kemana-mana itu keluar lepas ke jalan lahir.